67. Clara wanita simpanan. Sesampainya di Ancol, Anita bergegas keluar dari mobil. Dia berlari menuju tepi pantai dan berteriak sekuat tenaga. Namun, teriakan itu tetap terdengar layaknya suara bernada rendah bahkan hampir tak terdengar. Melihat hal itu Bram bergegas mendekati Anita. Bram berpikir Anita sudah gila karena memaksa berteriak. Bukan tak mungkin kelakuan Anita itu akan semakin merusak pita suara Anita. Apa yang kamu lakukan? Tanya Bram bingung seraya melihat Anita. Anita tersenyum melihat Bram. Dia meminta Bram mendekatinya. Dan Anita berbisik di telinga Bram. Jangan protes. Aku ingin melampiaskan kekesalanku karena asistenmu yang kurang ajar. Ucap Anita yang terdengar layaknya sebuah bisikan. Bram terdiam. Dia menelan air liurnya dan kembali melihat Anita. Entah mengapa bisikan Anita terasa begitu hangat di telinganya. Membuat bulu-bulu di tengkuknya seolah langsung berdiri dan dia dibuat merinding. Bram mengalihkan pandangannya ketika Anita melihatnya sekilas sebelum akhirnya bermain air di tepi pantai. Bram hanya diam. Memperhatikan Anita. Dia tak menyangka Anita yang biasanya bersikap angkuh ketika bicara dengannya kini justru layaknya anak kecil yang terlihat bahagia meski hanya bermain air. Tak lama terdengar suara dering ponsel milik Bram. Awalnya dia berpikir telepon itu dari Clara. Nyatanya telepon itu dari salah satu pekerjanya. Bram mengabaikan telepon itu. Dia mematikan ponselnya. Dia sudah berjanji akan menemani Anita hari ini. Karena itu dia tak ingin diganggu. Pertengkarannya dengan Clara pun belum membaik. Bram sendiri kesulitan meluluhkan hati Clara. Semenjak hamil Clara menjadi tak mudah diluluhkan. Biasanya, Clara takkan marah lagi ketika sudah melihatnya bersikap baik. Nyatanya kali ini berbeda. Sepertinya perubahan hormon di masa kehamilan yang membuat Clara seperti itu. Bram menyimpan ponselnya di dalam saku celana jeansnya. Dia memakai kacamatanya dan masih terus memperhatikan Anita. Suasana pantai siang itu lumayan sejuk karena langit cukup mendung. Sepertinya akan turun hujan. Waktu berlalu. Anita tampak asik sendiri. Bram beranjak mendekati Anita. Apa kamu tak lelah? Tanya Bram. Anita melihat Bram sekilas kemudian menggelengkan kepalanya. Bram dan Anita tampak panik ketika tiba-tiba saja turun hujan. Bram menarik Anita berlari menjauhi pantai. Bram mencari tempat untuk berteduh dan pilihannya adalah sebuah warung kecil. Bram masih tetap menggenggam tangan Anita hingga mereka sampai di warung kecil tersebut. Ada 2 meja yang kosong di sana. Bram menuntun Anita menuju salah satu meja dan mereka duduk bersama di sana. Apa kamu ingin minum? Tanya Bram. Anita mengangguk. Anita memakai masker yang menutupi wajahnya. Dia tak ingin wajahnya terekspos terlalu nyata. Tangannya mulai tak bisa diam dan milap wajahnya yang basah karena terkena air hujan. Sementara itu Bram beranjak dari kursinya dan mendekati pemilik warung kecil tersebut. Dia memesan minuman hangat untuk Anita dan dirinya. Setelah memesan minuman, Bram kembali menghampiri Anita dan duduk bersama Anita. Keduanya tak saling bicara. Hingga pesanan minuman itu datang dan keduanya masih tampak diam. Hujan semakin deras. Angin cukup kencang membuat air hujan tertiup. Angin dan sedikit mengenai pakaian Anita juga Bram. Anita menggenggam gelas yang berisikan minuman hangat miliknya. Dia mulai kedinginan. Dia tak menyiapkan jaket atau sweater lainnya karena tak tahu akan turun hujan. Dress yang dia pilih pun memperlihatkan bahunya membuat dinginnya hembusan angin semakin menusuk kulitnya. Bram pun melakukan hal yang sama. Dia menggenggam gelas miliknya dan sesekali menyesap minumannya. Bram dan Anita melihat hujan yang masih deras. Entah apa yang keduanya pikirkan. Keduanya tampak larut dalam pikiran masing-masing. Dan tetap tak saling bicara. Asteris waktu berlalu. Hari sudah menjelang senja tetapi hujan tak kunjung reda. Bram melihat Anita yang tampak pucat. Sepertinya Anita benar-benar kedinginan. Bram memikirkan sesuatu. Rasanya tak tega melihat Anita dalam keadaan seperti itu. Bram melihat pakaiannya sendiri.
Dia hanya memakai kemeja dan tak memakai jaket. Tak lama seorang anak kecil menghampiri mejanya. Bram dan Anita tampak kebingungan melihat anak kecil yang tampak basah-basahan karena kehujanan dan memegang satu payung di tangannya. Payungnya. Tuan, ucap anak kecil itu. Bram dan Anita saling melihat satu sama lain. Apa kamu mau pergi dari sini? Sepertinya kamu kedinginan, ucap Bram. Anita terdiam sesaat. Setelah itu dia mengangguk. Oke. Saya pinjam payungnya, ucap Bram. Anak kecil itu membuka payung yang ada di tangannya. Setelah itu memberikannya pada Bram. Bram memegang payung itu seraya menunggu Anita yang masih merapikan tasnya. Anita mendekati Bram. Bram merangkul bahu Anita dan Anita merangkul pinggang Bram. Keduanya berjalan bersama menuju mobil. Sedangkan anak kecil itu mengikuti Bram dan Anita dari belakang. Sesampainya di mobil, Anita masuk lebih dulu. Setelah itu Bram menyusul masuk dan anak kecil itu kembali mengambil payungnya. Bram mengambil dompetnya. Berniat akan membayar jasa payung tersebut. Sayangnya, dia tak memiliki uang cash. Satu-satunya lembar uang cash sudah dia pakai membayar minuman tadi. Sontak Bram melihat Anita. Apa aku boleh meminjam uangmu? Aku lupa. Aku tak membawa uang cash, ucap Bram ragu. Tentu ada rasa malu karena meminjam uang pada seorang wanita. Sekalipun wanita itu istrinya sendiri. Anita mengangguk. Dia mengambil uang cash di dalam dompetnya dan memberikan satu lembar uang 100.000 pada anak kecil itu. Ini tak ada kembaliannya. Nyonya, ucap anak kecil tersebut. Anita melihat Bram. Dia mengisyaratkan agar Bram mengatakan sesuatu pada anak kecil itu. Bram pun mengerti maksud Anita. Ambil saja. Untukmu, ucap Bram seraya tersenyum. Anak kecil itu tersenyum girang. Dia berterima kasih dan bergegas meninggalkan mobil Bram. Bram menutup kaca mobilnya. Dia terdiam karena hujan masih cukup deras. Dia menyalakan mesin mobil dan mengecilkan AC mobil. Hujannya masih deras. Akan bahaya mengemudi dalam keadaan seperti ini, ucap Bram. Anita mengangguk. Dia bersandar di kursi yang dia duduki. Matanya perlahan terpejam. Apa kamu mengantuk? Tanya Bram. Anita lagi-lagi mengangguk. Dia tak membuka matanya. Bram mendekati Anita. Dia mengatur kursi dan membuat posisi Anita menjadi terlentang. Tentu saja Anita merasa syok karena Bram langsung saja mengatur kursinya tanpa mengatakan apapun padanya. Maaf. Ini agar kamu nyaman, ucap Bram. Anita terdiam. Dia menatap mata Bram yang begitu dekat dengan tatapannya. Bram pun terdiam menatap Anita. Angin di luar semakin kencang seakan turut masuk ke dalam mobil dan semakin menusuk kulit Anita juga Bram. Bram mendekatkan wajahnya ke wajah Anita. Anita memejamkan matanya merasakan hembusan napas Bram. Perlahan bibir Bram mendarat di bibir Anita. Keduanya saling membalas ciuman satu sama lain. Cukup lama berciuman. Bram merasa gairahnya mulai meninggi. Napasnya semakin memburu. Tangannya mulai mengusap lembut kaki Anita dan perlahan naik menyentuh paha Anita. Bram melepaskan bibirnya hingga ciumannya bersama Anita terhenti. Bram bersiap membuka gesper celananya. Dia menatap Anita yang juga tengah menatapnya. Bram tersentak ketika tiba-tiba saja bayangan wajah Clara memenuhi kepalanya. Bram pun menelan air liurnya, bersambung.